Halo guys, welcome to my guys, from the guys, by the guys, for the guys. Oke guys, terima kasih sudah klik video ini dan selamat bertemu kembali dengan saya Penartak di sini guys. Kali ini saya ingin buat podcast lagi. Jadi pada podcast kali ini saya akan membahas tentang perihal perawan begitu guys. Jadi yang berhubungan dengan perawan guys. Adapun yang saya mau bahas pada podcast kali ini yaitu pengertian perawan, apa itu perawan menurut berbagai pandangan. Jadi saya juga akan membahas selain tentang pengertian perawan juga seputar mitos atau fakta tentang keperawanan. Jadi saya ambil dari berbagai sumber guys. Jadi kita akan bahas semua di sini guys. Jadi yang pertama, apa itu perawan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perawan adalah anak perempuan yang sudah patut kawin, anak dara atau anak gadis. Artinya belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, masih murni. Dalam hal ini juga bukan hanya seorang anak perempuan, tetapi bisa jadi walaupun yang terlihat sudah ibu-ibu, tapi bahwa dia belum kawin, belum pernah bersetubuh, masih tetap dikatakan perawan. Tapi dalam hal ini perawan tua. Perawan juga bisa diartikan sebagai belum digarap, artinya seperti hutan atau seperti tanah suatu daerah begitu, itu yang belum digarap, begitu lahan yang masih perawan. Dalam konteks ini perawan adalah seorang gadis, seorang anak perempuan yang belum pernah bersetubuh. Oke guys, jadi kita akan membahas tentang mitos dan fakta seputar keperawanan guys. Jadi yang pertama, selaput darah yang rapat menandakan keperawanan. Jadi selaput darah itu jika rusak bisa divonis sebagai tidak perawan lagi. Tetapi ternyata setelah saya pelajari dari beberapa sumber, faktanya selaput darah seorang perempuan walaupun sudah rusak, dia tetap bisa dikatakan perawan karena belum berhubungan badan. Selaput darah rusak tuh bisa terjadi karena olahraga yang berlebihan sehingga menyebabkan selaput darahnya rusak. Tapi kita tidak bisa memvonis dia bahwa dia tidak perawan lagi. Kedua, mitos dan fakta ini, saat pertama kali berhubungan seks, perempuan pasti berdarah. Sebenarnya ini hanya sebuah mitos. Kenapa? Karena bisa saja saat pertama kali berhubungan seks, perempuan tidak mengeluarkan darah dari selaput darahnya begitu guys. Bisa jadi karena selaput darahnya sudah rusak seperti yang saya katakan tadi, karena olahraga berlebihan atau karena kecelakaan. Tapi juga tidak mengeluarkan darah bisa terjadi karena si pemilik selaput darah memiliki selaput darah yang sedikit tebal dan keras begitu guys. Jadi kalau Mr. P-nya mungkin karena terlalu kecil ketika dimasukkan, makanya tidak berdarah begitu guys. Seperti itu contohnya. Mitos yang ketiga guys, perempuan pasti merasakan sakit saat malam pertama. Seorang perempuan belum tentu merasa sakit ketika malam pertama. Kenapa? Rasa sakit yang timbul saat malam pertama itu bisa saja karena kurangnya foreplay begitu guys. Kalau foreplaynya pas dan maksimal, kemungkinan besar perempuan tidak merasakan sakit ketika pertama kali berhubungan seks begitu guys. Oke guys, yang keempat, selaput darah robek artinya sudah berhubungan seksual. Ini seperti yang saya katakan di pertama tadi. Ternyata ini hanya mitos guys. Jadi selaput darah robek itu bisa disebabkan oleh berbagai macam ya, termasuk seperti memanjat pohon, bersenam, berdansa, menunggang kuda, bermain halang rintang, dan berbagai macam olahraga atau permainan yang menyebabkan robeknya selaput darah begitu guys. Yang kelima, semua perempuan pasti punya selaput darah. Fakta, semua perempuan punya selaput darah, tetapi bahwa selaput darah yang dimiliki perempuan itu berbeda-beda guys. Ada yang tipis sekali sehingga ketika melakukan seks pertama kalinya tidak merasa sakit atau tidak berdarah begitu, karena ternyata selaput darah perempuan itu ada yang tipis sekali dan ada yang tebal begitu guys. Sehingga kalau yang tipis sekali ketika pertama kali melakukan hubungan seks tidak mengalami pendarahan, tidak berdarah begitu guys. Oke guys, yang keenam, pecah perawan pasti dengan penetrasi penis ke vagina. Mitos bahwa pecahnya perawan karena penetrasi penis ke vagina. Jadi pecah perawan juga bisa disebabkan oleh hal-hal di atas tadi, seperti menunggang kuda, apalah begitu, bersenam, berdansa dan lain sebagainya tadi. Suatu aktivitas yang berlebihan oleh perempuan yang menyebabkan selaput darahnya robek gitu, yang artinya pecahnya perawan gitu guys. Mitos yang ketujuh, operasi selaput darah bisa mengembalikan keperawanan. Definisi keperawanan ini saya kira
terlalu relatif begitu ya. Jadi kalau operasi selaput darah bisa mengembali keperawanan, bisa dibenarkan kalau kita mendefinisikan keperawanan itu sebagai utuhnya selaput darah. Tapi kalau kita mendefinisikan keperawanan sebagai suatu kondisi di mana seorang perempuan belum dijamah, belum pernah bersetubuh, kalau kita mendefinisikan keperawanan sebagai seperti itu, berarti operasi selaput darah ini tidak bisa mengembalikan keperawanan, begitu kan? Kalian bisa mengerti kan? Oke guys. Jadi itu mitos-mitos yang di masyarakat ya. Jadi sebenarnya selaput darah itu ada berbagai macam model dan bentuk yang bisa saja karena terlalu tipis makanya tidak darah ketika pertama kali berhubungan seks, dan tidak selamanya bahwa keperawanan itu diukur dari selaput darah begitu guys. Jadi selaput darah bukan sebuah tolak ukur untuk mengukur seorang perempuan perawan atau tidak begitu guys. Jadi saya pikir tentang mitos atau fakta, saya mau simpulkan begini. Jadi perawan tidak hanya seorang tidak bisa dilihat dari cara ciri fisiknya, hidungnya, matanya, atau bahkan selaput darah tidak menjadi tolak ukur seorang wanita perawan atau tidak. Saya pikir pada intinya cara kita mengetahui perawan atau tidaknya seseorang itu dengan cara tanya sejak pada orangnya begitu. Yang terakhir lagi saya mau lontarkan satu pertanyaan ya. Perawan pentingkah dalam pandangan tertentu ya? Kita kan tahu kalau perawan itu sesuatu yang bersifat luhur, sesuatu yang suci pandangan masyarakat pada umumnya dari segi agama atau segi adat istiadat, segi budaya. Itu sesuatu yang luhur yang harus dijaga, juga merupakan suatu harkat gitu, martabat gitu. Saya kira ini pengalaman ya. Seorang teman saya yang sudah ada istri, dia pernah tanya ke saya, guys, menurut kau bagaimana kalau kita punya istri itu tidak perawan lagi ketika sudah dengan kita? Lalu saya jelaskan ke dia begini, dalam konteks itu ya, hidup berkeluarga, kalau kita harus mempersoalkan tentang keperawanan, saya kira itu tidak terlalu begitu penting guys. Artinya begini, sebenarnya perawan ini bukan menjadi sebuah jaminan supaya kita bisa hidup bahagia ke depannya. Kalau misalnya ingin berkeluarga gitu. Toh tiap hari kita tidak harus memperdebatkan lagi kau sudah tidak perawan. Tiap hari kan kita mempersoalkan itu saja gitu. Tapi banyak persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini, termasuk bagaimana kita cari kerja, bagaimana hari ini bisa makan, bagaimana melanjutkan hidup begitu guys. Jadi perawan itu bukan bagi satu jaminan untuk hidup bahagia begitu guys. Dan saya pikir yang penting itu skill juga guys, skill dalam berhubungan seks juga. Karena walaupun kau tidak perawan lagi tapi kau bisa memuaskan kau punya suami dengan baik, itu kan termasuk suatu bagian dari membahagiakan keluarga begitu kan guys. Saya kira seperti itu. Saya kira itu saja dulu podcast kali ini. Terima kasih sudah menonton, terima kasih, dan jangan lupa saya minta doa dan dukungan dari kalian guys. Doanya kalian doakan menurut keyakinan masing-masing, sedangkan dukungannya kalian subscribe channel ini guys. Oke guys, itu saja dulu, nanti baru lanjut.